bangsa ini supaya lebih jaya, lebih makmur. Apa yang harus dilakukan pemuda di sini? Indonesia, negara maritim dengan jiwa sosial yang tinggi, rasa kekeluargaan dan kebersamaan, sama halnya dengan asas koperasi. Koperasi merupakan soko guru perekonomian. Kalimat itulah yang sering kita dengar, namun faktanya tidaklah demikian. Mundur ke abad 18, gagasan koperasi pertama disampaikan oleh Robert Owen dengan bentuk usaha pemintalan kapas di Nunanak, Skotlandia. Untuk koperasi pertama didirikan di kota Rochdale, Inggris tahun 1844 yang dipelopori oleh Charles Howard. Di Prancis terdapat pelopor yaitu Charles Fourier, Louis Bly, Ferdinand Lassalle dengan tujuan memperbaiki nasib rakyat di Prancis. Di Jerman, terdapat pelopor yaitu Friedrich Wilhelm Raiffeisen dan Hermann Schultz sebagai pelopor terbentuknya koperasi simpan pinjam. Sebelum kemerdekaan, koperasi di Indonesia diawali dengan didirikannya koperasi kredit untuk membantu rakyat pada tahun 1896 oleh Raden Wiryatmaja. Lalu pada tahun 1908 terdapat Perkumpulan Budi Utomo yang mendirikan koperasi rumah tangga. Pada tahun 1927, Insinyur Soekarno mendirikan koperasi PNI untuk mengobarkan semangat pemuda dalam berkoperasi. Pada tahun 1940, koperasi di Indonesia sudah mencapai 656 koperasi. Setelah kemerdekaan, koperasi mengalami berbagai perkembangan. Pada 12 Juli 1947, dibentuk SOKRI, Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia. Pada tahun 1961, dibentuklah KOKSI, Kesatuan Organisasi Koperasi Seluruh Indonesia. Beberapa tahun kemudian, pada tanggal 2-10 Agustus 1965, diadakan Musyawarah Nasional Koperasi kedua dengan mengesahkan Undang-Undang Koperasi Nomor 14 Tahun 1965 di Jakarta. Pada masa Orde Baru, di bawah kepemimpinan Soeharto dalam ketetapan MPRS Nomor 23, membebaskan gerakan koperasi dalam berkiprah. Pada tahun 1969, disahkan Gerkopin, Gerakan Koperasi Indonesia. Namun, pada tanggal 9 Februari 1970, Gerkopin dibubarkan dan digantikan dengan Dekopin, Dewan Koperasi Indonesia. Pada tanggal 18 Desember 1967, disahkan Undang-Undang Koperasi Nomor 12 Tahun 1967 sebagai pengganti undang-undang sebelumnya. Dan pada tanggal 21 Oktober 1992, disahkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian dan masih berlaku hingga saat ini. Berdasarkan kilas singkat mengenai sejarah koperasi dunia dan koperasi Indonesia, menunjukkan seberapa penting suatu koperasi bagi negara. Untuk semakin mengetahui perkoperasian di Indonesia bagi pemuda, kami telah bertanya langsung dengan narasumber terpercaya yang ahli di bidang perkoperasian, yaitu Kak Muhammad Hanifan. Beliau merupakan PPKL Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hanifan Muslim. Saat ini saya bekerja sebagai petugas penyuluh koperasi lapangan Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia untuk wilayah Kota Bandar Lampung. Saya sudah 5 tahun ini menjadi petugas penyuluh koperasi lapangan dari Juli 2017 sampai Juli 2022. Alasan saya menjadi seorang PPKL
Sebenarnya tidak sengaja ya, ketika itu setelah lulus kuliah, ya sebagai job seeker tentu saya mencoba segala macam peluang. Dan ketika itu saya mendapat satu lowongan kerja dari senior saya yang bekerja di Kementerian Sekretariat Negara. Lalu saya apply di situ, saya ikuti tes-tesnya, ada beberapa tahapan tes, dan alhamdulillah saya diterima sebagai petugas di koperasi lapangan. Koperasi di Bandar Lampung sendiri itu yang aktif ada 182 koperasi, namun yang aktif juga cukup banyak. Jenis koperasinya masih didominasi oleh koperasi pegawai negeri, koperasi karyawan, dan koperasi simpan pinjam. Masih sedikit koperasi sektor real seperti koperasi produsen, konsumen, seperti itu. Dan adanya pandemi COVID-19 di 2 tahun kemarin tentu membuat banyak koperasi sedikit terhambat dalam skala bisnisnya. Bahkan untuk koperasi pegawai negeri, koperasi karyawan pun itu juga ikut terhambat. Itu tidak hanya koperasi masyarakat. Namun pemerintah Kota Bandar Lampung juga turut serta membantu dalam artian merekonstruksi usaha dengan mengadakan pelatihan-pelatihan dan juga mengupayakan bagaimana akses pemasaran koperasi-koperasi seperti itu. Dan kami sebagai ujung tombak dalam pembinaan perkoperasian di Kota Bandar Lampung tentu berkolaborasi dengan baik dengan Dinas Koperasi Kota Bandar Lampung. Sebagai penyuluh koperasi, selama ini ketika saya turun lapangan, memang banyak ataupun masih didominasi para pengurus koperasi ini oleh kalangan-kalangan yang tua seperti itu. Nah, masih sedikit bisa saya bilang kontribusi beberapa pemuda-pemuda di Kota Bandar Lampung untuk di sektor perkoperasian ya. Namun kalau kita bicara Kopma dan Kopma tentu mereka memang isinya mahasiswa-mahasiswa yang belajar dan berkoperasi. Namun kalau kita bicara secara umum itu masih sedikit perannya. Memang kita harapkan harapan kita itu dari para mahasiswa yang belajar di Kopma itu setelah lulus itu bisa mengaplikasikan ilmu koperasinya di luar Kopma. Mungkin dia bisa ikut serta dalam beberapa koperasi-koperasi masyarakat, ikut serta dalam koperasi-koperasi di tempat kerjanya, misalnya karyawan. Gitu. Karena penting sekali. Koperasi ini merupakan sebuah badan ataupun bentuk yang sangat relevan dengan kondisi dan jiwa pribadi luhur bangsa Indonesia. Oleh karena itu kita berharap pemuda-pemuda di Indonesia tidak meninggalkan koperasi, tapi juga bisa terus berkembang bersama koperasi. Koperasi memiliki peran yang cukup signifikan dalam pengembangan perekonomian di Lampung, terutama koperasi-koperasi yang bergerak di sektor produsen, konsumen, jasa, yang mana mereka mempunyai hasil produk lokal Lampung seperti makanan, pakaian, dan itu secara langsung menarik wisatawan untuk berkunjung ke Lampung. Perkembangan koperasi di Kota Bandar Lampung cukup signifikan. Kami sebagai petugas penyuluh, yang mana tugas kami ialah menyuluh masyarakat untuk membuat koperasi, setidaknya 1 bulan kami memberikan penyuluhan 1 kali kepada masyarakat. Dan perkembangan di koperasi di Kota Bandar Lampung cukup baik, setidaknya kurang lebih 3 koperasi berdiri setiap tahunnya. Dan yang kami syukuri, koperasi yang berdiri itu sudah mulai beragam, tidak hanya koperasi simpan pinjam, namun juga koperasi-koperasi produsen, konsumen, jasa, dan pemasaran. Saya berharap sebagai PPKL, teman-teman ataupun anak-anak muda itu juga bisa ikut dalam berkoperasi. Apalagi sekarang Kementerian Koperasi membuat skema yang mana itu bisa mengakomodir apabila kita ingin membuat koperasi cuma bergerak di startup atau bidang-bidang digital lainnya. Dengan adanya kemajuan teknologi dari kementerian, dari pemerintah kota, berharap bisa muncul banyak koperasi-koperasi digital yang diinisiasi oleh para pemuda-pemuda, terutama di Kota Bandar Lampung. Ayo pemuda-pemuda di Lampung, mari berkontribusi bersama di bidang ekonomi melalui koperasi. Peran pemuda sangatlah penting bagi perkoperasian Indonesia. Maka dari itu,
Mari kita melangkah bersama dengan slogan Pemuda Berkoperasi. Salam Jaya Koperasi, Koperasi Jaya, Rakyat Sejahtera. Bravo Kopma. Salam dari kami, Laksamana Pemuda.